Asrep, Jen. Allahu al-Khaliq. Allah yang menciptakan alam semesta, gunung, air hujan, matahari dan bulan, siang dan malam. Dialah Rabbul Alamin. Dialah Tuhan semesta alam. Dan sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ustaz minta untuk duduk yang manis terlebih dahulu. Isti'dadan musta'idun. Masya Allah. Du'aan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, barakallahu fikum. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat kesehatan. Sehingga kita di hari ini alhamdulillah diberikan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita ya di materi akidah ya dengan tema Allah adalah Al-Khaliq. Ya, ada yang tahu arti dari Al-Khaliq? Nah, mumtaz. Sahih, barakallahu fiik. Al-Khaliq adalah sang pencipta. Kalau kita melihat ya, kita keluar rumah, kemudian kita mengangkat kepala kita ke atas, kita akan melihat langit yang sangat luas, langit yang sangat kokoh, yang tegak dan tidak jatuh. Tidak mungkin langit itu berdiri dengan sendiri. Kalau kita melihat matahari terbit dengan terang yang memberikan manfaat kepada manusia, ya, kalau matahari itu bisa memberikan manfaat kepada manusia, tidak mungkin dia bisa wujud sendiri. Tidak mungkin dia bisa mewujudkan dirinya sendiri, menampakkan dirinya sendiri, kecuali ada yang menciptakan. Kita lihat bulan pada malam hari, ya, dia bisa muncul, dia bisa ada. Tidak mungkin kalau dia tidak ada yang menciptakan. Manusia, jin, malaikat, pohon, dan lain-lainnya. Tidak mungkin semua itu ada, melainkan semua itu ada sang penciptanya. Siapa yang menciptakan semua itu? Ya, dialah Rabbul Alamin. Dialah Rabb semesta alam. Dialah Al-Khaliq. Dialah sang pencipta. Pada hari ini kita akan membahas materi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama al-husna, di antaranya adalah nama Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bermohonlah kepadanya. Kalau kita ingin bermohon, kalau kita ingin berdoa, kalau kita meminta, mintalah dengan nama-nama Allah yang baik. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin diberikan ampunan kepada Allah, maka sebut namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah, kasihanilah saya. Ya Allah, sayangilah saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Seperti itu. Ya, kita sebut nama Allah terlebih dahulu, kemudian kita memohon apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis, ya, innalillahi tis'atun wa tis'ina ithman
Ya, mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'atun wa tis'in, 99 ya nama. Masya Allah, Allah memiliki 99 nama, Ustaz. Naam. Ya, Allah memiliki 99 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini kita harus cari tahu ya adik-adik, apa nama semua itu? Atau ada yang sudah tahu 99 nama Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sudah tahu, yang sudah mengimaninya, yang sudah mengamalkannya, yang sudah mendakwahkannya. Ya, kita lanjutkan hadisnya, mi'atan illa wahidan. Jadi Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal, siapa yang mengimaninya, siapa yang mengamalkannya, mendakwahkannya, maka kata Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang sangat tinggi kepada makhluk-makhluknya. Ya, dia memasukkan ke surga untuk makhluk-makhluknya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah. Ya, tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam surga kalau dia tidak kenal dengan Allah. Ya, maka kita harus kenal dulu sama Allah. Kita harus kenalan dulu sama Allah. Kita harus tahu dulu nama Allah, siapa saja nama Allah. Baru kita akan dikenal Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau? Teman-teman semua mau? Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr disebutkan bahwa wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Al-Khaliq. Ingat ya, teman-teman, Al-Khaliq artinya menciptakan. Ya. Al-Bari, dialah yang mengadakan. Al-Musawwir, dialah yang membentuk sebuah rupa. Lahul asmaul husna, dialah yang memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, di mana penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Masya Allah. Allahu al-Akbar. Allah adalah Sang Pencipta, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di hari ini adalah yang pertama, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus mengimani, harus meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Hanya Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, tidak ada seorang makhluk pun yang menjadi seorang pencipta. Adapun selain Allah adalah mereka disebut sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memeliharanya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ciptaan Allah sangatlah besar, sangatlah agung. Tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menciptakan semisal dengan yang Allah ciptakan. Apalagi menciptakan lebih indah, lebih bagus, lebih hebat, lebih mulia, lebih agung dibanding dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyamai ataupun melebihi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada makhluknya untuk menggambar ciptaan Allah. Nah, siapa yang suka menggambar? Perhatikan ya teman-teman,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makhluknya, melarang kita sebagai makhluknya untuk menggambar ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa. Tidak boleh, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menggambar, maka gambarlah ciptaan Allah yang lain yang tidak bernyawa, seperti gunung, matahari, ya, kemudian langit, rumah, ya, dan lain-lain. Ya, itu bisa kita gambar. Adapun yang bernyawa, maka kita jangan menggambarnya. Ya, boleh kita menggambar, tapi dengan kita menghilangkan beberapa ya bentuknya agar tidak mirip dengan yang bernyawa. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda di dalam hadisnya bahwa Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Teman-teman tahu ya, anak soleh dan solihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih kepada siapa? Ya, al-musawwirun, kepada orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya bukan untuk bermain-main. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya ada tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita sebagai makhluk manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tujuan khusus untuk manusia, sebagaimana firman-Nya, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barang siapa melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan berikan pahala baginya yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukan keburukan, ya, siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya dosa yang akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Wal ya'udzubillah. Demikian materi kita di hari ini, materi Al-Khaliq. Semoga materi ini dapat memberikan kita tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan ya pengenalan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rabb kita, Rabbul Alamin, ya, Rabb semesta alam, yaitu Allahu Al-Khaliq, sang pencipta. Demikian kita akhiri ya materi kita di hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.